balik lagi dengan saya Anastasia Retno Pujiastuti, edukator PRH Indonesia yang suka sekali bercerita. Hari ini masih lagi kesukaan saya, cerita dari cerita rakyat daerah di seluruh Indonesia. Dan kali ini saya akan datangi Sulawesi Tengah. Apa ceritanya? Ceritanya Topitu. Lucu ya namanya, tapi itu nama yang unik loh. Topitu itu, to artinya orang, pitu artinya 7. Orang ketujuh. Nah, ceritanya dulu kala di Sulawesi Tengah, hiduplah seorang pemuda gagah perkasa yang sayangnya kemudian menjadi yatim piatu. Tapi dia diwarisi sebuah kolam yang luas. Di kolamnya ada ikan-ikan. Dan kolam itulah yang menjadi mata pencarian si pemuda ini. Maka dia jaga sekali kolamnya supaya kolamnya jernih. Dan ikan-ikan menjadi besar-besar karena penuh dengan makanan yang baik. Nah, kemudian satu hari dia bingung, kenapa kolamku jadi keruh ya? Ternyata kalau ada kolam keruh pastinya ada yang masuk ke dalam, cepluk. Begitu kan? Lalu karena curiga, aku akan menginap di tepi kolam. Aku akan lihat siapa yang datang mengacak-acak kolamku. Ini ikanku bisa mati semua nih kalau airnya keruh. Jadi pemuda itu tidur di tepi kolam. Dan pada malam hari, tengah malam, datanglah menggunakan pelangi, 7 tangga pelangi dari langit masuk ke dalam kolam. Dan turunlah bidadari-bidadari dengan selendang-selendangnya yang berwarna-warni. Dan bidadari yang ke-7 memiliki selendang berwarna emas. Dia yang paling cantik di antara bidadari yang lain. Wah, pemuda itu melihat, wow, bidadari masuk ke dalam kolamku. Pantas saja kolamku menjadi keruh. 7 bidadari datang menginjak-injak kolamku. Lalu pada saat bidadari mandi, menjatuhkan selendang-selendangnya. Diam-diam, pemuda itu mengambil satu selendang yang berwarna emas milik bidadari ke-7. Aku simpan saja ini. Pada saat semua bidadari selesai mandi, bidadari yang ke-7 bingung. Mana selendangku ya? Mana selendangku? Semua bidadari sudah mulai naik dengan tangga pelangi ke langit ke-7. Dan bidadari ke-7 mulai menangis. Kemana selendangku? Maka pemuda itu datang dengan gagah berani. Putri yang cantik, jangan menangis. Ini artinya sudah takdir. Engkau harus tinggal di bumi. Aku menyimpan selendangmu. Nah, karena dibujuk-bujuk, akhirnya bidadari itu rela tinggal di bumi. Karena semua bidadari yang lain sudah naik ke kayangan dan tidak ada tangga lagi untuk dia naik. Karena kerelaan hatinya, akhirnya dipinanglah Topitu. Orang ke-7 yang diambil selendangnya yang berwarna emas oleh pemuda itu. Akhirnya mereka hidup berbahagia dengan seorang anak. Tapi suatu hari, waktu pemuda itu berangkat bekerja, anaknya rewel sekali. Bidadari ke-7,
Topitu tidak sempat masak karena seharian mengurusi bayinya yang sedang rewel. Akhirnya pada waktu suaminya datang, dia belum menyiapkan apapun untuk dimakan oleh suaminya. Suaminya, si pemuda itu, langsung marah. Bagaimana ini? Aku pulang kerja capek-capek belum ada makanan. Kamu kurang kerja ya istriku ya. Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Apa saja kerjamu? Malas sekali. Pulanglah engkau ke kayangan. Tidak berguna ada di sini. Sedih sekali Topitu. Dan bahkan dengan kasarnya si pemuda itu melemparkan selendang si Topitu supaya Topitu bisa terbang. Ini, ambil saja selendangmu. Topitu menangis. Baiklah suamiku. Aku akan kembali ke kayangan. Jagalah anak kita. Dia terbang ke kayangan dengan selendangnya. Akhirnya pemuda itu tinggal bersama anaknya, hanya berdua. Tentu saja anaknya mencari-cari ibunya. Setiap hari anaknya menangis mencari ibunya. Apa yang akhirnya dilakukan oleh pemuda itu? Aku memang sudah bersalah. Aku sudah mengusir istriku sendiri. Padahal dia sudah sangat baik. Anakku pasti waktu itu sedang menyusahkan dengan rewel. Aku akan mencari istriku kembali. Aku ingin ia kembali ke bumi dan mengurus kembali anak kami. Dia akhirnya mulai bertanya-tanya. Kalau ada pelangi, dia langsung menanya, "Hai pelangi, tahukah engkau di mana rumah istriku Topitu?" Pelangi kan cepat sekali hilangnya. Belum sempat dijawab, pelanginya sudah hilang. Kalau ada pelangi lagi, pemuda itu bilang, "Hai pelangi, tahukah engkau di mana tempat hidupnya istriku Topitu?" Dan hilang lagi. Sampai 7 pelangi datang. Akhirnya diketahuilah di mana istrinya berada. Di kayangan. Dan harus menaiki tangga yang sangat licin untuk naik ke atas. Makanya kalau tidak ada pelangi, sulit orang untuk naik ke kayangan. Kemudian si pemuda itu berdoa. "Ya Dewa, aku menyerah, aku bersalah. Aku ingin bertemu dengan istriku. Tolonglah supaya aku dan anakku bisa naik ke langit ketujuh." Sering, akhirnya datanglah pelangi. Seperti jembatan dari kaki bumi menuju ke kayangan. Dan ada juga tangga melaluinya. Akhirnya pemuda itu naik. Tapi terlalu licin, turun lagi. Naik lagi. Terlalu licin, turun lagi. Kembalilah pemuda itu berdoa. "Ya para dewa, tolonglah supaya aku bisa menaiki tangga yang licin ini." Lalu datanglah 2 ekor kucing. Kucing suka sekali menggaruk-garuk tangga itu.
sehingga tangga itu menjadi berkulit kasar. Setelah menjadi kulit yang kasar dari kayu-kayu itu, si pemuda itu mencoba sambil menggendong anaknya, dia mencoba menaiki pelangi. Serap, serap, serap. Akhirnya di ujung dari pelangi itu sudah menanti Topitu. Topitu gembira melihat anaknya dan suaminya menyampaikan, "Topitu yang tersayang, maafkan aku karena aku telah kilaf. Tolonglah kembali ke bumi untuk hidup berbahagia bersama aku dan anak kita." Akhirnya Topitu mengambil lagi. Masih ada ternyata selendang emasnya. Dan dia menggendong anaknya. Mereka turun dari pelangi untuk menuju bumi. Dan mereka hidup berbahagia. Tidak lagi pernah ada usir-mengusir. Tidak ada lagi pernah ada perkelahian. Mereka hidup damai sejahtera. Nah, dari cerita tadi saya sangat merasakan bagaimana cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan bagaimana tanggung jawab seorang pria kepada keluarganya. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu rasakan? Yuk ambil maknanya. Bila nanti ada cerita lain, teman-teman juga bisa menambahkan makna hidup sehingga semakin kaya dalam batin masing-masing. Sampai jumpa.